Nih, perhatikan lagi. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melintasi atau melewati suatu negeri, sementara negeri itu hancur berantakan karena sebab roboh. Yang bangunannya itu ditutupi dengan atapnya, jadi rata dengan tanah sudah. Ya, hancur. Baik itu dengan perang ataupun dihancurkan dengan apa? Gempa bumi misalkan, hancur sudah berantakan. Jelas ya? Ada orang lewat suatu negeri, negeri itu hancur, mati, tidak ada orang. Tapi gedung-gedungnya kokoh tapi hancur. Gedung-gedungnya besar, tinggi, tapi rata dengan tanah. Paham? Berarti tidak ada orang, mati semua kena timpa runtuhan itu. Qala, orang itu berkata, anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini ketika negeri ini telah hancur berantakan? Jelas? Dalam hatinya dia bicara seperti itu. Fa'amatahu Allah mi'ata amin. Kemudian Allah mematikan dia 100 tahun lamanya. Di ketika itu dimatikan sama Allah. Ketika di akhirat tengah itu mati. Cabutnya benar. Paham? Tsumma ba'athahu. Kemudian Allah itu membangkitkannya kembali, menghidupkannya kembali. Ya. Qala kam labittah. Allah berfirman, berapa lama kamu itu diam di sini? Qala labittu yauman aw ba'da yaum. Dia berkata, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Paham? Qala bal labitha mi'ata amin. Allah berfirman, tidak. Sebenarnya kamu itu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Kok bisa? Kok bisa ya Allah 100 tahun? Fandur ila ta'amika. Maka perhatikanlah atau lihatlah kepada makananmu, wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasannah, yang tidak berubah. Kan heran, jangan 100 tahun, tapi makanan ini tetap utuh. Makanan misalkan nasi, ya, tidak berubah nasinya, tidak bau. Ya, minumannya, ya, ada, tetap ada. 100 tahun. Kalau kena panas kan habis tuh. Kok masih ada? Bingung dia, ya. Jangan 100 tahun, tapi makanan tidak busuk. Apelnya tidak busuk. Paham? Heran tidak? Kalau kamu heran tidak? Sudah 100 tahun, apel tak busuk, nasi tidak busuk, busuk. Tapi janganlah habis yakin itu makanan dan minuman kamu tidak busuk, tidak berubah. Aku heran juga, kenapa tidak busuk? Jangan 100 tahun kan ya Allah. Fandur ila himarika, dan perhatikanlah, lihatlah olehmu keledaimu itu. Dilihat keledainya sudah jadi tulang belulang, ada daging nggak ada tulang. Yakin tak yakin? Mau 100 tahun. Di dua masalah, ya, makanan tidak berubah, keledainya jadi tulang belulang. Bingung tidak bingung? Bingung. Dalam satu masalah, ya, dua yang berbeda, jauh berbeda. Makanan tidak berubah, hemar yang mati jadi tulang belulang, yakin bahwa saya hidup mati 100 tahun. Tapi kok bisa ada makanan, ya, yang biasanya ini sudah hancur, berantakan, bau, busuk, bahkan kering, maka ini masih utuh. Kan jadi bingung. Paham? Nah. Walinaj'alaka ayatan linnasi, dan agar kami, Allah maksudnya, menjadikan dirimu wahai hamba sebagai tanda untuk manusia yang akan datang bahwa Allah itu memang betul-betul maha kuasa. Jelas? Fandur ilal idham, maka lihatlah kepada tulang belulang yang aku hancurkan itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana aku akan membentuknya kembali lagi menjadi hemar hidup. Tsumma naksuha lahma,
Kemudian perhatikan bagaimana aku menutupi daging, ya, hemar itu dengan daging, arti dibalut dengan daging. Jadi hemar itu yang tidur itu tadi, yang sudah mati, dibalut sebagaimana diberi di epal-pel, ya, epal-pel dengan daging, dan orang itu melihat. Jadi hemar itu yang tulang belulang itu sepertinya dicor dengan daging. Ya. Falamma tabayyana lahu, kemudian telah jelas bahwa apa yang dia lihat epal-pel dengan daging, lalu dengan daging itu tumbuh bulu, lalu hidup kembali orang itu, binatang itu. Qala, orang itu menjawab. Kenapa? Menyaksikan dengan mata sendiri. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku benar-benar mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas? Ini pelajaran yang sangat dalam untuk masalah keimanan. Kalau seperti ini bisa terjadi pada masa itu, tentunya bisa terjadi pada masa sekarang. Kenapa? Dulu ada matahari, sekarang ada matahari. Dulu ada siang, sekarang ada siang. Dulu ada malam, sekarang ada malam. Tetapi mana orangnya yang sekarang ini? Katanya. Masih mau dijabarkan kembali? Apakah kamu akan menjadi orang seperti ini? Lalu kamu mengatakan ketika ada keajaiban, mengatakan bahwasanya Allah Maha Kuasa, tidak mau mengatakan sekarang sebelum kuasa itu diberikan kepada kamu sehingga kamu tidak tahu bahwa Allah Maha Kuasa? Baru kalau sudah ada keajaiban kamu mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir? Jangan. Sekarang kamu harus mengatakan seperti itu. Dulu sudah mengatakan seperti itu, bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Bukan menunggu pemberian baru mengatakan Allah Maha Kuasa. Jangan. Ya, kalau kamu masih bayi, ya, kata kecil, kamu tidak pernah kuasa. Ya, bagaimana kamu bisa punya rumah, punya kendaraan, punya istri, punya anak? Tetapi sekarang bagaimana? Sudah punya. Kalau sudah punya, Allah Maha Kuasa, begitu. Jelas ya? Ini luar biasanya ayat Allah SWT yang pelajari pada masa sekarang ini. Jadi ini tidak perlu ditafsirkan lagi panjang lebar, sudah. Cukup keimanan ini dibawa, dipikirkan, dimasukkan dalam hati bahwa Allah itu benar-benar kuasa. Artinya, ya, kalau ini masalah hemar, ya, yang sudah menjadi tulang belulang, peleng itu seakan-akan dibentuk di mata, di hadapan mata. Bagaimana misalkan kalau hanya menarik uang, misalkan? Ya, mau narik? Mau narik uang? Mau berapa miliar kamu tarik bisa? Paham? Bagaimana caranya? Jadikan Allah itu, ya, takjub terhadap amal kita. Baru kamu akan diberi takjub terhadap apa yang kamu minta. Jelas? Ya. Jangan berburuk sangka. Ya. Jangan kamu dibebani oleh pemikiran yang belum terjadi. Kalau saya tidak kerja, bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan hari raya saya dan keluarga saya? Itu kan mikir namanya. Ya, kalau mikir berarti yang dipikirkan siapa? Keluargamu, bukan Allah lagi sudah. Ketika Allah yang tidak dipikirkan, maka tidak ada datang keajaiban itu. Karena kamu pikirannya bukan kepada Allah. Jika kamu masuk pada ilmunya Habib ini, ya, yang disampaikan Allah SWT, maka kamu akan juga sama. Ya, sama akan nantinya akan diberikan keajaiban apa yang kamu minta. Amin Allahumma. Gabungkan ya Allah yang memberikan kebaikan kepada kami semua. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Ingat itu berarti, ya, bahwa ini telah terjadi. Ingat, ini pernah terjadi sudah kepada Ibrahim ketika beliau berkata. Apa perkataannya? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta.
Tuhanku, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati? Nah ini. Kalau sudah mati bagaimana? Ya sudah. Ya. Kan begitu. Yang mati itu tidak bisa hidup kembali, katanya orang kafir. Dan ini pernah terjadi pada bisikan hati daripada Ibrahim. Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang mati? Berarti apa? Orang mati itu tidak bisa hidup kembali. Tetapi untuk ketenangan hati, minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min? Nabi Allah berfirman, apakah kamu tidak percaya? Tidak yakin Ibrahim? Qala, Ibrahim berkata, bala, tidak ya Allah. Aku bukan tidak percaya jika engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi supaya hati ini menjadi tentram, menjadi kokoh, menjadi damai. Dengan apa? Dengan berita yang kau ucapkan kepadaku, yang kau sampaikan kepadaku. Qala, Allah berfirman, fakhud arba'atan minat tayri. Ambillah wahai Ibrahim 4 ekor burung. Ya, 4 ekor burung itu burung manuk rijal, nokoti, tereh, ya, terus telko, apa lah ya. Ambil semuanya. Fasurhunna ilaik, kemudian cincang olehmu itu. Artinya dengan bulu-bulunya. Ya, sembelih, cincang dengan bulu-bulunya dan darah-darah. Cincang pokompol, aduk yang ya. Ini ambil separuh, ya. Bukan separuh, ambil segenggam, tsumma ala jabalin. Ambil segenggam, taruh di atas gunung. Ya, ambil segenggam lagi, minhunna juz'a. Taruh satu lagi, ambil lagi, taruh 4 apa? 4 tempat, 4 gunung. Thummat uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung-burung itu untuk datang kepadamu, niscaya dia akan datang dengan segera. Ketika ditaruh sama Ibrahim, hei burung-burung yang aku cincang, yang berada di atas gunung, datanglah kemari dengan cepat. Burung itu terbang, datang ke tangan. Tampak burung. Ini kuasanya Allah. Kalau sudah mati, ya bisa datang kembali. Bagaimana cuma dengan uang? Ya. Bagaimana dengan emas, permata, zamrud, berlian, apa saja kekayaan itu bisa datang. Jika kamu itu membuat terheran-heran Allah ketika kamu pengabdianmu hanya untuk Allah. Makanya dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perhatikan. Ini gampang diucapkan, gampang diperdengarkan dan mudah didengar dan diperhatikan. Tetapi aplikasinya sangat berat. Tinggalkan dirimu, melangkah demi aku, kamu akan mengetahui kebenaran apa yang aku janjikan kepadamu. Ini tasawuf semua kalimat. Ya, tasawuf yang membawa kamu kepada pengkultusan terhadap penyembahan kamu kepada Allah, pengharapan kamu kepada Allah, bahwa apa yang kamu harapkan akan terjadi bila mana kamu menjadikan Allah terkagum-kagum terhadap kamu. Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan sampai terkagum-kagum, kok bisa terbang Allah Nabi Muhammad. Kenapa? Sampai ke langit, sampai menghadap kepada Allah. Paling kagumnya Nabi Muhammad itu karena sebab bisa melihat wajah Allah. Kenapa kok diberi kekaguman seperti itu kepada Nabi Muhammad oleh Allah? Karena Nabi Muhammad membuat kagum Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela mati-matian, berjihad dengan jiwanya dan uangnya, berjihad dengan apa saja. Ya. Dan dia dalam penderitaan,
dalam kesedihan, dia tetap yang disebut nama Allah. Nah itu baru diberangkatkan. Nah, seperti itu juga kalian, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga orang yang beriman terhadap ayat-ayat ini, aku jadikan kamu juga bisa. Paham? Nah. Wa'lam, dan ketahuilah, ini keputusan sudah. Kalau kamu tadi ada orang yang mengatakan wa annallaha qala a'lamu, aku telah mengetahui karena melihat dari mata telanjang ini proses dari pembentukan hemar yang telah menjadi tulang belulang hidup kembali. Tetapi kalau sekarang kamu menyadari, ya harus sadar bahwa berita ini harus kamu ketahui. Wa'lam, dan ketahuilah. Jadi perintah ini. Kalau kamu masih belum tahu atau pura-pura tidak mau tahu, itu kan dulu, itu kan orang saleh, itu kan nabi, itu kan orang begini. Nah, kamu itu mau tetap seperti ini katanya Allah. Kan begitu masalahnya. Apakah kamu tuh reda terhadap dirimu sendiri yang seperti ini? Takkan meningkat ibadahmu, tak ingin meningkat imanmu. Apa kamu tetap seperti ini, puas dengan seperti ini? Ya, ibadahnya seperti ini. Itu. Karena itu kalau kamu ingin berubah, fa'lam, wa'lam, dan ketahuilah annallahu azizun hakim, bahwasanya Allah azizun, maha mulia, lagi maha bijaksana. Mulianya Allah karena engkau memuliakannya. Ya, Allah maha mulia. Kalau misalkan kamu tidak mulia, tidak mungkin kamu itu memuliakan Allah. Karena itu orang Islam yang beriman kepada Allah selalu memuliakan Allah dengan apa? Bertekuk sujud, memohon, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah mulia, pantas dimuliakan. Nah, karena kamu memuliakan Allah, kamu jadi mulia, kan begitu? Jelas? Kalau kamu dimuliakan, kamu senang tidak? Senang. Demikian juga ini bergandeng dengan hakim, bijaksana. Bijaksana, kalau kamu mohon, pasti Allah memberi. Kalau kamu menjadikan cintamu kepada Allah, maka Allah cinta kepadamu. Kalau kasih sayangmu kepada Allah, Allah kasih sayang kepadamu. Jelas. Jadi balikannya seperti itu. Jadi menyikapi ini itu, menyikapi hidup itu ya sebenarnya tidak bertele-tele, ya tinggal kita mengamalkan apa yang kamu telah mendapatkan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah benar. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.